dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, ada hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, hari ini kita memasuki masa Prapaskah dengan bersama-sama merayakan Rabu Abu. Di hari Rabu Abu ini kita bersama-sama mengingat bahwa tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan
berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudaraku, kita beribadah pada saat ini dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan, rapuh terhadap dosa, rapuh terhadap sakit penyakit, rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan juga saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Ya kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung kami, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atas kami. Terlalu ajaib bagi kami pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup kami mencapainya. Dalam keterbatasan itulah, ya Bapa, kami menyadari kemahakuasaan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau datang ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, sehingga di dalam keseharian kami boleh terus menyadari, sekalipun tidak ada mata yang melihat kami, ada mata Tuhan yang tertuju kepada kami. Dalam ketidaksempurnaan kami datang kepada Engkau yang maha sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab Yoel, pasal 2, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaran.
aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran dibati, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil Roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatan.
kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan para sahabat yang pernah bersama-sama berjuang di kampus teologi. Di sana kami selalu berbagi cerita, canda, dan tawa masa-masa kuliah, termasuk juga berbagai pengalaman pelayanan di tempat kami masing-masing. Saudaraku, ada satu cerita yang disampaikan oleh salah satu sahabat saya. Sahabat saya ini melayani di satu daerah, dan di gerejanya belum ada yang namanya warta jemaat tertulis. Hanya warta jemaat lisan. Sehingga setiap warta diumumkan secara lisan, termasuk agenda-agenda kegiatan seminggu, dan juga nama dan nominal pemberi persembahan syukur. Misalkan Bapak Budi Rp100.000, Ibu Ratna Rp200.000. Lalu kemudian teman pendeta ini mengamati bahwa ketika itu diberlakukan muncul budaya persaingan. Masing-masing berlomba untuk disebutkan namanya, apalagi kalau jumlah yang disumbangkan itu lumayan besar. Sangat tidak sehat. Sampai akhirnya teman saya ini mengusulkan kepada majelis jemaat dan kemudian disampaikan kepada jemaat, mulai minggu depan yang memberikan persembahan syukur cukup ditulis NN di amplopnya. Tuliskan jumlah persembahannya. NN Rp100.000, NN Rp200.000. Umat pun menyetujui. Lalu minggu depan, seusai ibadah seperti biasa, para pelayan membuka kantong persembahan dan mengeluarkan uang persembahan dan juga beberapa amplop persembahan syukur. Sahabat saya melihat bahwa beberapa anggota jemaat memang menuliskan NN dan jumlah persembahan pada amplopnya. Namun ada keterangan di bawahnya. NN Rp100.000, Jalan Mangga 6, nomor 697. Saudaraku, namanya di desa. Meskipun namanya nggak ditulis, tapi tahu kalau alamat Jalan Mangga 6, nomor 697 itu rumahnya Bapak Budi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman lucu ini sekaligus menjadi perenungan kita. Manakala kita hidup dalam kesalehan, manakala kita hidup melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Apakah kita melakukan semua praktik kesalehan dengan hati yang tulus kepada Tuhan atau demi mendapatkan pujian? Terhadap orang-orang yang melakukan praktik kesalehan karena haus akan pujian, maka Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Supaya dilihat mereka, itu yang digarisbawahi oleh Yesus. Supaya dilihat mereka. Kata dilihat dalam bahasa Yunani menggunakan theomai. Theomai ini yang pada akhirnya muncul kemudian istilah teater. Teater. Tujuan para pemain teater adalah supaya dilihat orang. Ya dong, sudah lama berlatih, masa nggak ada yang ngelihat.
Ketika mereka berlatih begitu lama tujuan supaya dipertontonkan dan banyak orang yang melihat. Sah-sah saja. Memang pertunjukan disiapkan ya buat ditonton banyak orang. Tetapi kesalehan bukanlah panggung sandiwara yang bertujuan ditonton banyak orang dan mendapat aplaus dari penonton. Kesalehan bukanlah panggung teater yang ditonton oleh banyak orang. Lalu kita mengharapkan sebagai penonton, mengharapkan tepuk tangan dari penonton. Saudaraku, praktik inilah yang dikecam oleh Yesus. Banyak orang memberi sedekah. Mereka mencanangkannya kepada semua orang. Mereka berdoa, tetapi mereka berdoa di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Manakala mereka berpuasa, mereka sengaja melusukkan wajah mereka supaya orang menonton mereka dan tahu mereka sedang berpuasa. Terhadap mereka yang membawa kesalehan dalam panggung teater, teamoi, teater, sandiwara, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Saya terkasih, kata munafik yang dipakai Yesus dalam bahasa Yunaninya hypocrites. Hypocrites atau dalam bahasa Inggris yang berarti hipokrit. Munafik. Dan pada mulanya saya terkasih kalau kita lihat asli kata hypocrites ini, maka kata hypocrites ini pertama kali dipakai untuk menyebutkan pemain sandiwara. Jadi masih ada kaitannya dengan theomai, ya, teater dan hypocrite, pemain sandiwara. Pemeran yang baik adalah mereka yang dapat memerankan peran apa saja yang diinginkan oleh sutradara. Peran lemah lembut, pendiam, galak, tenang, dan lain-lain. Mereka bisa menguasainya karena mereka pemain sandiwara. Ketika ia memerankannya, barangkali peran itu sedang bertolak belakang dengan kenyataan yang sedang ia alami di dunia nyata. Kalau kita melihat film, pemain filmnya itu ada yang memerankan wajah happy. Padahal kita nggak tahu kan kalau sebelum syuting dia itu baru putus cinta. Putus dengan pacarnya. Waktu syuting kelihatannya sedih. Tetapi dalam kenyataannya dia baru saja mendapat bonus dari bos. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pemain sandiwara. Apa yang ditampilkan bisa berbeda dengan kenyataan. Pertanyaannya yang terkasih, siapakah orang munafik yang dimaksud oleh Yesus? Siapakah orang munafik yang dituju oleh Yesus? Ketika kita membaca Matius pasal 6, maka kita tidak boleh melepaskan Injil Matius secara keseluruhan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 23, maka kita akan menemukan siapa mereka yang dimaksud oleh Yesus. Dalam Matius 23, orang munafik yang dimaksud adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Tentu tidak semua orang ahli Taurat, Farisi seperti itu, tetapi kebanyakan melakukan hal seperti itu. Mereka menjadi pemain sandiwara, mereka menjadi orang yang munafik. Mereka berjalan dengan jubah panjang, memberi persepuluhan, berkata-kata yang rohani, sumpah juga pakai kata bait Allah. Pokoknya semua yang keluar dari mulutnya berbau rohani. Tetapi saudara terkasih, dalam Matius 23 ayat 5, Yesus berkata, semua yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi adalah untuk dilihat orang. Mereka punya tujuan, kesalehan yang mereka lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan didasari motivasi yang tulus, tetapi supaya ditonton oleh banyak orang dan orang-orang memberikan pujian. Yang terkasih, gambaran yang sangat saleh, tapi itu hanya sandiwara, kata Yesus. Hypocrites, pemain sandiwara, mengelabui orang demi mendapatkan pujian. Yang terkasih, terhadap praktik kesalehan yang mereka lakukan, Yesus mengatakan bahwa mereka tetap dapat upah. Mereka dapat upah. Apa upahnya? Upahnya adalah pujian dari manusia. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapa sih yang tidak senang dipuji? Saya yakin kita semua senang dipuji. Saya yakin kita semua senang ketika orang memuji kita. Namun dengan keras Tuhan Yesus mengecam praktik kesalehan yang dimotivasi pamer rohani. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya cara mengatasi motivasi yang keliru itu? Kadangkala ada keinginan untuk meninggikan diri. Kadang-kadang ketika kita berbuat sesuatu, kita mau dipuji orang. Yesus mengajarkan beberapa hal. Ketika memberi sedekah,
Tangan kiri tidak perlu tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Jangankan orang lain tahu perbuatan kita. Tangan kiri aja nggak boleh. Artinya apa saudara terkasih? Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang melihat. Ketika berdoa masuklah ke kamarmu dan tutuplah pintumu. Kalau berdoa masuk kamar tutup pintu. Ayat ini jangan disalah tafsirkan Bapak Ibu. Kalau ayat ini diterapkan maka pelayan liturgi ya, Ibu Evi gitu ya, nggak boleh berdiri di balik mimbar dan berdoa. Karena kata Yesus kalau berdoa harus masuk kamar, tutup pintu. Saudara terkasih, ayat ini jangan disalah tafsirkan. Tetapi apa yang mau disampaikan? Ketika berdoa, maka motivasi kita dalam berdoa bukan supaya dilihat banyak orang. Bukan dilihat oleh banyak orang lalu mendapat pujian. Tetapi urusan pribadi kita. Spiritualitas urusan pribadi kita dengan Tuhan. Jika berpuasa, tampillah seperti orang yang tidak berpuasa. Jangan disusah-susahin supaya orang tebak-tebak, wah kayaknya puasa nih. Ya dia mukanya itu lusuh, mukanya itu begitu ya, kok kayaknya lemes ya. Berarti dia sedang puasa. Orang jadi tahu dia sedang puasa meskipun dia tidak menggembor-gemborkan saya puasa. Tetapi dengan raut muka yang dilusuh-lusuhin, orang tahu dan menonton dan akhirnya memuji dia. Tetapi Yesus katakan, wajah yang ceria. Dikatakan di dalam bacaan kita itu digambarkan dengan apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini menggambarkan ya biasa-biasa saja, seperti orang melakukan keseharian biasa. Terus yang terkasih, ketika kita melakukan praktik kesalehan, cukuplah hanya Tuhan yang tahu. Di sanalah kita akan mendapatkan upah dari Bapa. Saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah identik dengan ritual kesalehan. Beberapa gereja memiliki program aksi penyangkalan diri, APD. Jemaat berpantang berpuasa dan dana yang mestinya dipakai untuk makan, jajan, shopping, dialihkan ke amplop atau celengan yang dibagikan oleh majelis jemaat yang nantinya akan diberikan kepada gereja untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak tahu di tengah situasi pandemi cara seperti apa, apakah dengan celengan atau amplop. Tentu majelis jemaat punya kebijakan masing-masing, tapi ini ketika onsite itulah yang dilakukan. Beberapa gereja melakukan aksi penyangkalan diri. Nah disinilah kita diingatkan kembali, ketika kita melakukan praktik kesalehan, ketika kita bersedekah, ketika kita berdoa, ketika saudara berpuasa, berpantang, lakukanlah secara tersembunyi. Lakukanlah secara tersembunyi. Tidak perlu orang tahu. Saya melakukannya tersembunyi kok Pak. Tidak ada orang yang melihat. Hanya medsos saja, media sosial yang lihat nggak apa-apa kan Pak? Akhirnya menu buka puasa juga difoto, diupload ke medsos. Memang sih nggak bilang langsung ke orang-orang secara nyata. Tapi di dunia maya, dia upload itu di medsos. Memberi bantuan ke panti, difoto, diupload ke medsos. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Nanti kan ada penorehan abu ya. Kita toreh abu di dahi kita. Terus dahi yang diberi tanda salib itu difoto. Lalu kemudian diupload. Supaya orang tahu. Yang terkasih, lakukanlah secara tersembunyi. Bukan berarti kita diam-diam di kamar kita toreh salib. Tidak. Tetapi biarlah itu menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita dijauhkan dari motivasi untuk mencari pujian. Lakukanlah secara tersembunyi. Ada resikonya, betul, kita tidak dapat pujian dari sesama. Tetapi beruntungnya, ketika kita melakukan secara tersembunyi, kita mendapatkan upah dari Sang Bapa. Pertanyaannya mana yang mau kita kejar? Upah dari manusia atau upah dari Bapa di sorga? Saudaraku, kita dapat bersandiwara atau mengelabui sesama kita, tapi tidak kepada Tuhan. Selamat menjalankan praktik bersedekah, berdoa dan berpuasa selama masa Prapaskah dengan kesalehan sejati. Mari saudaraku kita bersatu teduh sambil memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini pujian manusia menjadi target kesalehan kita atau upah Bapa yang tersembunyi yang menjadi tujuan kita?
Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan rendah hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang, padahal jalan di depan menuju jurang. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau di dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan mewartakannya, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, terkadang kami bahkan abai memakai masker. Kami abai menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudaraku, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan,
di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan pipi embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Mari kita berdiri. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita, lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan ku
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosanna, Hosanna, amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.